Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ida Farida dengan NIM 31502300014. Saya akan mempresentasikan mengenai modul ajar kurikulum merdeka, yaitu yang berbasis kurikulum berbasis cinta. Nah, untuk nama madrasah sendiri yaitu MI Negeri 01 Kendal. Nama penyusun saya sendiri, Ida Farida, mata pelajaran fikih untuk fase A, kelas 2, semester ganjil. Nah, modul ajar deep learning atau KBC, mata pelajaran fikih, ini membahas mengenai bab 1, yaitu mengenal sholat wajib. Untuk identitas modul sendiri, yang pertama ada nama madrasah, yaitu MI Negeri 1 Kendal. Nama penyusun saya sendiri Ida Farida, mata pelajaran fikih untuk kelas 2 fase A semester ganjil. Nah, untuk alokasi waktu sendiri yaitu 8 jam pelajaran, 4 kali pertemuan, yang mana tahun pelajaran 2026-2027. Identifikasi kesiapan peserta didik. Yang pertama ada pengetahuan awal, yang mana peserta didik umumnya sudah tahu nama-nama sholat 5 waktu secara lisan dan pernah ikut sholat berjamaah. Akan tetapi mereka belum memahami esensi mengapa sih manusia kok harus sholat dan bagaimana sholat membentuk akhlak sayang sesama. Nah, yang kedua ada minat. Anak-anak usia 8-9 tahun memiliki rasa ingin tahu yang besar melalui apa? Melalui cerita, dongeng, kisah Nabi, aktivitas fisik, bernyanyi bersama, dan sangat senang jika mendapat apresiasi berupa pelukan, pujian, atau simbol kebaikan. Nah, untuk latar belakang sendiri, yang mana berasal dari lingkungan keluarga dengan tingkat pembiasaan sholat yang beragam. Ada yang sudah mandiri karena dicontohkan orang tuanya dengan lembut, ada yang masih harus disuruh dengan tegas. Nah, dan ada yang belum terbiasa. Kebutuhan belajar di sini yaitu kebutuhan visual. Peserta didik belajar melalui pengamatan langsung pada gambar dan posisi jarum jam dinding seperti kelas di papan tulis, jam dinding kelas di papan tulis, serta menyimak ekspresi wajah hangat guru saat memperagakan cerita tentang indahnya panggilan sholat. Auditori, yaitu peserta didik dengan mendengarkan cerita inspiratif guru, melantunkan lagu rukun sholat, nama-nama sholat, serta rokaatnya, dan tepuk kreatif. Selanjutnya ada kinestetik, yang mana kinestetik ini peserta didik dengan mempraktikkan posisi sholat secara berpasangan, menyusun puzzle rukun sholat, dan aksi bersih-bersih tempat sujud seperti musola yang ada di sekolah gitu. Nah, terus selanjutnya ada tema kurikulum berbasis cinta. Yang pertama itu ada topik Pancacinta. Topik Pancacinta sendiri itu ada dua. Yang pertama cinta Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, sholat sebagai pembuktian cinta tertinggi, ruang rindu dan penyerahan diri total kepada Allah Subhanahu wa taala. Meneladani sholatnya Rasulullah yang bengkak kakinya karena cinta. Nah, cinta diri dan sesama manusia. Sholat sebagai metode menyayangi diri sendiri, tenang, gembira, dan tidak mudah sedih atau marah, yang buahnya akan melahirkan cinta kasih kepada sesama manusia. Nah, terus materi insersi. Nah, memaknai sholat 5 waktu bukan sebagai kewajiban yang memberatkan, melainkan sebagai waktu spesial atau hadiah istimewa untuk mengadu bersyukur dan mengutarakan rasa cinta kepada Allah 5 kali dalam satu hari. Nah, yang selanjutnya ada karakteristik materi pelajaran. Yang pertama ada jenis pengetahuan yang akan dicapai. Nah, di sini peserta didik itu akan mencapai suatu pengetahuan. Jenis-jenisnya yang pertama itu ada konseptual, yang mana memahami pengertian sholat wajib, nama-nama sholat wajib, serta jumlah rokaatnya, dan waktu-waktu pelaksanaan untuk sholat wajib itu sendiri.
Selanjutnya ada prosedural, yaitu peserta didik dengan menghafalkan niat sholat 5 waktu dan mempersiapkan diri dengan suci sebelum sholat, seperti melakukan wudhu begitu. Terus ada relevansi dengan kehidupan nyata peserta didik. Nah, sholat wajib ini merupakan salah satu fondasi utama bagi kehidupan seorang muslim, yang mana materi ini akan membantu anak membangun kedisiplinan waktu dan struktur kegiatan harian yang positif. Nah, eh, tingkat kesulitan ini, materi ini itu sangat mudah, konsepnya sangat dekat dengan keseharian siswa, seperti melihat orang tuanya melaksanakan sholat wajib atau ikut orang tuanya ke masjid dan lain sebagainya. Nah, tantangannya adalah menghafal perbedaan jumlah rokaat dan lafal niat masing-masing sholat. Gitu. Struktur materi untuk materi ini strukturnya yaitu yang pertama itu mengenal arti sholat fardu dulu. Selanjutnya ada mengenal nama, jumlah rokaatnya, serta waktu-waktu sholatnya. Terus selanjutnya ada menghafal niat. Setelah menghafal niat, baru peserta didik itu membangun komitmen harian. Gitu. Selanjutnya ada integrasi nilai dan karakter. Disiplin waktu. Nah, dari materi ini, anak-anak diajarkan untuk disiplin dalam waktu, jujur, tertib, kebersihan, rasa syukur, dan ketaatan yang tulus. Nah, selanjutnya ada dimensi profil lulusan. Dimensi profil lulusan ini, yang pertama ada keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, yang mana diwujudkan melalui tema cinta kepada Allah. Peserta didik dapat membiasakan diri melaksanakan sholat fardu tepat waktu dengan kesadaran penuh demi menggapai ridho Allah. Yang selanjutnya ada penalaran kritis. Penalaran kritis sendiri ini, peserta didik diajak untuk memahami alasan mengapa sih seorang muslim diperintahkan untuk sholat. Gitu. Selanjutnya ada kreativitas. Nah, dalam hal ini, peserta didik ini mampu menuangkan ekspresi cintanya pada sholat melalui karya gambar atau menyusun jadwal aktivitas harian pribadi gitu. Nah, untuk dimensi profil lulusan secara kemandirian ini diwujudkan dengan tema cinta kepada diri sendiri, yang mana murid itu mampu berinisiatif mengambil air wudhu dan bersiap sholat tanpa perlu dipaksa atau dimarahi terlebih dahulu. Gitu. Nah, desain pembelajaran. Modul ini ada yang namanya desain pembelajaran. Desain pembelajaran dalam modul ini itu pertama ada capaian pembelajaran. Nah, pada fase A ini, elemen fikih ibadah, peserta didik ini mampu memahami yang namanya rukun Islam dan kalimat syahadatain, menerapkan tata cara bersuci, surat fardu, azan iqomah, zikir, dan berdoa setelah sholat. Nah, untuk lintas disiplin ilmu sendiri, fikih ibadah ini lintas disiplin ilmunya yaitu dengan matematika, yang mana menghitung jumlah total rakaat dalam sehari semalam. Seperti sholat subuh 2 rakaat, duhur 4, asar 4, terus maghrib 3, isya 4. Nah, rakaat itu dijumlahkan, yang mana jumlahnya itu menjadi 17 rakaat. Nah, 17 rakaat ini dibagi dalam 5 waktu, gitu. Yang kedua, selain matematika ada IPAS. Nah, yang mana mengaitkan sholat dengan fenomena alam, yang mana pergerakan matahari, fajar, tengah hari, bayangan benda, tenggelamnya matahari, dan malam hari. Gitu. Nah, setelah ada lintas disiplin ilmu, selanjutnya tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran sendiri untuk pembelajaran fikih ibadah ini mengenal sholat, tujuannya yaitu melalui pembelajaran ini peserta didik ini dapat menjelaskan apa sih yang namanya pengertian dan sholat wajib, mengidentifikasi nama-nama sholat beserta jumlah rakaatnya dengan benar. Yang kedua, peserta didik ini
mampu menentukan waktu pelaksanaan sholat wajib, yang mana berdasarkan posisi matahari, jam, dengan tepat. Gitu. Nah, terus selanjutnya ada peserta didik mampu melafalkan dan menghafal bacaan niat sholat 5 waktu dengan lancar dan benar begitu. Nah, selanjutnya ada indikator. Setelah adanya tujuan pembelajaran, ada yang namanya indikator ketercapaian tujuan pembelajaran ini. Yang pertama itu indikatornya menyebutkan arti surat fardu dengan bahasa sendiri. Yang kedua, mengurutkan 5 nama sholat wajib beserta jumlah rakaatnya tanpa tertukar. Terus selanjutnya ada menjelaskan kapan waktu pelaksanaan masing-masing sholat wajib. Terus yang terakhir ada membaca lafal niat sholat fardu secara mandiri. Nah, selanjutnya ada iklim atau budaya madrasah. Nah, di sini iklim budaya atau madrasah ini seperti dengan halnya mengumandangkan azan di sekolah. Nah, ketika memasuki sholat zuhur, kebiasaan budaya dalam madrasah ini yaitu mengajarkan anak untuk bisa mengumandangkan azan zuhur atau asar jika sekolahnya itu sampai sore. Nah, kalau sekolahnya sampai zuhur, berarti mengumandangkan azan zuhur. Lalu guru dan siswa bersama-sama menghentikan aktivitas. Nah, ketika masuk ke azan zuhur ini, guru dan siswa itu semuanya beristirahat dan menghentikan aktivitasnya untuk bersiap menuju musola dan berjamaah bersama begitu. Nah, yang kedua ada budaya menyapa dan saling mengingatkan waktu sholat. Nah, seperti teman-teman ketika sudah tiba waktunya mengajak temannya yang lain untuk ayo mari berwudu, ayo kita melaksanakan sholat jamaah duhur gitu. Nah, selanjutnya ada topik pembelajaran kontekstual, yaitu sholat 5 waktu sama dengan bahagia bersama Allah gitu. Nah, dalam hal ini adapun kerangka pembelajaran. Yang pertama ada praktik pedagogik. Model pembelajarannya inquiry learning, project based learning atau PJBL. Nah, pendekatannya deep learning atau mindful, meaningful, joyful learning. Nah, untuk mindful learning ini, peserta didik itu diajak untuk hadir secara utuh memulai dan mengakhiri pembelajaran dengan doa, syukur, serta merenungkan makna setiap gerakan dan bacaan sholat. Yang kedua ada meaningful learning, yaitu materi dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari, di mana sholat wajib ini diposisikan sebagai cara berkomunikasi kepada Allah, yang mana membawa ketenangan dan kebahagiaan. Nah, selanjutnya ada joyful learning, yaitu melalui diskusi hangat, gerakan tangan, dan kuis interaktif tebak waktu sholat. Gitu. Nah, selanjutnya ada metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran sendiri itu seperti bisa dengan menggunakan ceramah interaktif, bisa dengan diskusi kelompok, dan studi kasus presentasi. Nah, untuk strategi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu diferensiasi konten, yang mana menyediakan jam dinding, mainan dengan jarum yang bisa diputar, atau flashcard nama sholat, dan komik strip pendek anak soleh rajin sholat. Terus ada diferensiasi proses, yang mana siswa yang sudah lancar untuk membaca dan membantu temannya yang masih mengeja lafal niat sholat, atau tutoring sebaya siswa aktif bergerak dan ditugaskan maju memutar jarum jam mainan. Nah, selanjutnya yang terakhir ada diferensiasi produk, yang mana membuat penanda sholat, boleh berupa gambar, pohon rokaat, jam dinding kertas, atau mewarnai kaligrafi nama sholat pilihan peserta didik itu sendiri. Nah, selanjutnya ada kemitraan pembelajaran. Yang pertama ada kemitraan pembelajaran ini
ada yang namanya lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga ini kerjasama dengan pihak sekolah, dengan keluarga itu saling bekerja sama untuk mengapresiasi anak ketika mereka berinisiatif untuk sholat tanpa disuruh, begitu. Sedangkan ada mitra digital, ini menggunakan video animasi pendek tentang kisah keutamaan sholat atau video tutorial tata cara sholat wajib yang mudah diikuti oleh anak-anak. Nah, untuk lingkungan belajar sendiri itu ada ruang fisik, virtual, budaya belajar. Untuk ruang fisik seperti kursi dan meja ditata berkelompok membentuk huruf U, yang mana agar tengah kelas ini kosong, tengah kelasnya bisa kosong dan bisa digunakan untuk simulasi arah menghadap kiblat atau bermain game lantai, atau bisa dengan cara memperagakan gerakan-gerakan sholat seperti itu. Nah, untuk ruang virtual sendiri itu menggunakan grup WhatsApp untuk berbagi materi tambahan. Semisal gurunya itu ada materi tambahan yang belum sempat tersampaikan, nah bisa di-share di grup. Nanti untuk orang tuanya bisa memberikan keterangan kepada anaknya atau siswa itu sendiri. Terus selanjutnya ada untuk mengumpulkan tugas itu. Nah, untuk budaya belajar sendiri, suasana kekeluargaan dan kebersamaan dibangun di mana peserta didik merasa aman untuk bertanya dan mencoba tanpa takut salah. Nah, guru di sini ini memposisikan diri sebagai fasilitator yang harus empatik begitu. Nah, untuk pemanfaatan digital sendiri menggunakan proyektor untuk menampilkan video atau slide presentasi, Canva, dan laptop. Nah, untuk selanjutnya ada langkah-langkah pembelajaran berdiferensiasi. Nah, untuk pertemuan pertama, selama 2 jam pelajaran itu berkisar 60 menit. Yang mana topik panca cinta, yaitu cinta Allah, Rasulnya, cinta diri sendiri, dan sesama manusia. Yang pembahasannya mengenal dan mencintai sholat wajib. Untuk kegiatannya, pendahuluan itu berdurasi 10 menit. Yang mana salam dan doa, guru membuka kelas, salam penuh energi yang ceria, menanyakan kabar siswa dan berdoa bersama. Selanjutnya ada apresiasi, ada apresiasi yang mana guru bertanya, anak-anak kalau kita punya sahabat baik misalnya, dalam sehari kita ingin mengobrol dengannya berapa kali? Nah, guru mengaitkan jawaban siswa itu dengan sholat, sebagaimana cara mengobrol kepada Allah, curhat kepada Allah, berkomunikasi dengan Allah, begitu. Nah, selanjutnya ada memotivasi. Guru menyampaikan bahwa memahami kedua sifat ini akan menumbuhkan rasa cinta dan syukur yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tidak lupa lagi, dalam pendahuluan 10 menit ini juga ada yang namanya menyampaikan tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Nah, selanjutnya setelah 10 menit kegiatan pendahuluan itu sudah dilakukan, ada yang namanya kegiatan inti, yaitu mengamati, mindful. Nah, siswa di sini tugasnya hanya mendengarkan penjelasan singkat tentang arti sholat secara bahasa, artinya itu doa. Nah, sholat wajib artinya jika dikerjakan mendapat pahala cinta, nah jika ditinggalkan kita akan rugi dan berdosa, seperti itu. Setelah itu menanyai, guru memantik rasa ingin tahu siswa, memberikan pertanyaan pemantik, begitu. Selanjutnya ada mengeksplorasi atau meaningful. Nah, guru sendiri ini di sini kegiatannya yaitu menjelaskan arti sholat fardu dengan bahasa anak-anak yang menyentuh. Nah, selanjutnya ada mengasosiasi dan mengomunikasikan, serta terakhir yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Nah, untuk mengasosiasi sendiri, guru mengajak siswa untuk menyanyikan lagu 5 waktu sholat. Seperti contoh begini. Sholat subuh ada 2 rakaat, sholat zuhur ada 4 rakaat,
sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 4 rakaat. Nah, seperti itu kurang lebih. Mengajak siswa untuk menyanyikan tepuk sholat gitu. Nah, di sini tujuannya agar siswa lebih mudah untuk menghafalkan jumlah rakaat dan nama-nama sholat itu sendiri. Nah, selanjutnya ada mengomunikasikan, joyful. Nah, siswa diajak diskusi sederhana dengan pertanyaan benar salah. Seperti halnya sholat subuh itu ada 2 rakaat. Nah, kalau menurut siswa itu sendiri kok benar, siswa bisa mengangkat tangan kanan. Sedangkan kalau menurut siswa itu sendiri salah, siswa bisa mengangkat tangan kiri. Seperti itu permainannya. Nah, selanjutnya ada pembelajaran berdiferensiasi. Proses ini, pembelajaran ini itu terdiri dari dua. Yang pertama ada proses dan produk. Untuk proses sendiri ini, kelompok siswa senang bergerak atau kinestetik, yang mana boleh mencocokkan kartu dengan berlari kecil ke papan tulis gitu. Nah, kelompok siswa yang visual diberikan kartu yang dilengkapi gambar ikon waktu, fajar, matahari, malam gitu. Nah, dalam hal ini untuk yang ikon visual ini misalnya fajar berarti menunjukkan waktu sholat apa gitu. Terus ketika ada matahari di tengah, nah menunjukkan sholat apa. Ketika malam berarti sholat apa, begitulah. Nah, terus selanjutnya ada produk, yang mana sebagai tugas mandiri, siswa dapat menyanyikan kembali lagu nama sholat di depan salah satu nama-nama sholat itu di depan kelompoknya. Nah, di sini siswa dibentuk kelompok, gitu. Nah, yang terakhir ada kegiatan penutup. Kegiatan penutup ini berdurasi 10 menit. Nah, yang pertama pada kegiatan ini, guru itu mengajak peserta didik untuk refleksi atau merenung. Sholat apa yang jumlah rakaatnya paling sedikit? Setelah guru menerangkan materi tentang sholat ini, terakhir guru itu mengajak refleksi, seperti memberikan pertanyaan untuk merenung. Nah, sholat apa sih yang jumlahnya rakaatnya paling sedikit? Siapa yang tahu? Begitu. Nah, terus selanjutnya ada rangkuman. Guru itu menyimpulkan materi tentang pengertian sholat. Nah, pentingnya melakukan sholat 5 waktu. Terus ada tindak lanjut, yaitu menugaskan peserta didik untuk menghafalkan niat sholat 5 waktu dan disetorkan kepada guru. Nah, selanjutnya ada salam dan doa bersama. Begitu. Untuk pertemuan kedua, yaitu selama 2 jam pelajaran itu sama dengan pertemuan pertama, selama durasinya 60 menit. Topiknya yaitu cinta Allah dan Rasulnya, cinta lingkungan. Pembahasannya yaitu menentukan waktu pelaksanaan sholat wajib, yang mana ditunjukkan dari posisi matahari dan jam. Kegiatan pendahuluan sama seperti tadi, berdurasi 10 menit, salam, doa, persepsi, dan motivasi. Kegiatan intinya yaitu mengeksplorasi atau meaningful. Di sini kalau yang pertama itu guru menjelaskan singkat tentang arti sholat. Nah, untuk yang kedua, pertemuan kedua ini guru itu menjelaskan tanda masuknya waktu sholat 5 waktu dengan mengaitkan pada fenomena alam, begitu. Nah, seperti posisi matahari dibantu media center dan globe mini atau dan lain sebagainya. Terus diskusi atau simulasi, begitu. Terus yang terakhir ada tantangan jam ajaib. Masih ada lagi pembelajaran berdiferensiasinya ini. Kalau tadi itu berbentuk proses dan produk, kalau untuk pertemuan kedua ini hanya konten pembelajarannya. Nah, bagi siswa yang di sini kalau memahami kesulitan membaca jam digital atau analog, disediakan pilihan komik strip pendek bergambar aktivitas anak. Contohnya, gambar anak bangun tidur, tidak menemani teks
waktu subuh gitu. Nah, terus selanjutnya ada kegiatan penutup seperti tadi sama, yaitu ada refleksi, rangkuman, tindak lanjut, dan penutup gitu. Untuk pertemuan ketiga sama, durasinya 60 menit dengan topik panca cinta ilmu, cinta diri sendiri, yang mana pembahasannya yaitu melafalkan bacaan niat sholat 5 waktu. Nah, kegiatan pendahuluan sama 10 menit, yang mana berisi salam, doa, persepsi, terus motivasi. Jelas, terus selanjutnya kegiatan inti. Kalau tadi kegiatan intinya yaitu pertama itu guru menjelaskan yang pertama itu arti sholat, yang kedua tentang waktu. Nah, kalau ke pertemuan ketiga ini guru melafalkan bacaan niat sholat dari subuh, duhur, asar, maghrib, serta isya secara bertahap dengan pelafalan yang jelas. Nah, terus guru juga mengartikan kata-kata kunci penting seperti mustaqbilal kiblati. Nah, mustaqbilal kiblati ini harus menghadap kiblat lillahi ta'ala, yang mana artinya yaitu karena Allah Ta'ala. Nah, untuk studi kasusnya joyful sama, yaitu siswa dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil dengan metode tutor sebaya. Nah, di sini siswa itu yang bacaannya sudah lancar bisa menyimak temannya yang belum lancar dengan penuh kasih sayang atau penuh sabar. Terus brainstorming dan presentasi. Nah, siswa bermain game dengan menyusun potongan kertas lafal, niat sholat menjadi urutan kalimat yang benar. Begitu. Nah, kalau yang pertemuan kedua itu tentang pembelajaran berdiferensiasinya tentang konten saja. Nah, untuk yang pertemuan ketiga tentang proses saja, yang mana kelompok auditori menghafal dengan metode melantunkan niat bersama-sama secara berulang. Kelompok visual menyusun potongan puzzle kalimat niat berdasarkan kode warna yang sama untuk setiap sholat. Nah, untuk kegiatan penutup sama, ada refleksi, rangkuman, tindak lanjut, serta penutup. Nah, terus untuk pertemuan terakhir, yaitu pertemuan keempat, 2 jam pelajaran sama, dengan durasi waktu 60 menit. Nah, topiknya yaitu panca cinta. Panca cinta, cinta Allah dan Rasulnya, cinta diri dan sesama. Pembahasannya membuat proyek pembiasaan, jurnal menara sholat, dan refleksi akhir. Kegiatan pendahuluan sama, yaitu 10 menit, salam dan doa, membuka kelas dengan penuh semangat. Biasa, persepsi seperti biasa. Terus kegiatan intinya pengerjaan presentasi proyek joyful atau joyful learning, yaitu siswa membuat proyek jurnal menara sholat seperti lembar aktivitas mandiri. Nah, siswa di sini mewarnai 5 tingkatan menara atau pohon bergambar yang melambangkan 5 sholat fardu mereka. Nah, di bagian bawah, siswa dapat menuliskan kalimat komitmen cinta, yaitu aku sholat karena sayang Allah. Begitu. Selanjutnya ada sesi berbagi cerita secara berpasangan dengan teman sebangku. Nah, di sini siswa dengan teman sebangku itu bisa membagi ceritanya, yaitu siswa menceritakan karya jurnalnya. Misal satu bangku berhadap-hadapan, terus menceritakan karya jurnalnya dan berbagi janji atau komitmen untuk saling mengingatkan dalam kebaikan sholat. Ada diskusi terbuka. Ya, di sini guru itu memberikan penguatan tentang indahnya jika satu kelas semuanya rajin sholat, maka kelas akan dipenuhi berkah dan kedamaian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk pembelajaran diferensiasinya sendiri yaitu produk. Nah, siswa di sini bebas menghias jurnalnya menggunakan pensil warna, potongan kertas origami, kolase, atau menuliskan kreasi puisi pendek tentang sholat di sela-sela gambarnya. Untuk kegiatan penutup yaitu refleksi menyeluruh. Nah, karena ini di akhir bab, maka guru memimpin perenungan hangat. Setelah mengenal indahnya sholat wajib,
Maukah anak-anak ini akan berjanji menjadikan sholat sebagai waktu istirahat terbaik dan paling dinanti setiap hari? Kurang lebihnya seperti itu. Nah, terus rangkumannya, guru menutup dengan pesan bahwa sholat adalah tali penghubung cinta kita yang paling kuat dengan Allah. Terus untuk tindak lanjutnya, jurnal menara, sholat dibawa pulang, ditempel di dinding kamar, dan diisi dengan tanda centang atau checklist bersama orang tua selama 1 minggu ke depan. Setelah itu, terakhir yaitu ada penutup. Terus, mendiagnostik ini atau awal pembelajaran, yaitu tanya jawab lisan pada awal pertemuan pertama. Seperti halnya siapa yang tadi pagi sudah sholat subuh? Nah, ada berapa sih rakaat sholat subuh itu? Begitu kurang lebih. Terus yang kedua ada asesmen formatif selama proses pembelajaran. Di sini, dalam asesmen formatif ini, guru melakukan pengamatan sikap antusias, mandiri, dan tanggung jawab siswa selama kerja kelompok. Yang kedua ada ketepatan menyortir nama sholat dan jumlah rakaatnya saat aktivitas permainan kelompok. Yang terakhir ada asesmen sumatif, yaitu di akhir pembelajaran. Ada yang namanya di akhir pembelajaran ini ada asesmen sumatif. Itu yang dinilai itu ada 2, yaitu tes lisan. Tes lisan ini terdiri dari tadi hafalan niat sholat secara mandiri. Nah, di sini siswa bisa melakukan hafalannya dengan setor maju kepada guru secara individu, maju satu persatu. Nah, dengan pelafalan yang fasih. Yang kedua ada penilaian produk, penilaian estetika, dan keaktifan pengisian kertas proyek. Seperti tadi yang sudah dibuat di akhir pertemuan, yaitu jurnal menara sholat. Setelah berjalan 1 minggu sebagai bukti cinta nyata kepada ibadah sholat. Nah, untuk lampiran sendiri, bahan bacaan siswa pada bab ini yaitu buku siswa fikih kelas 3 MI, kelas 2 MI atau SD, Kementerian Agama. Terus yang kedua ada video animasi edukasi Islami, anak seperti Nusa, Rara, atau Samil dan Damil tentang keindahan belajar sholat fardu tepat waktu. Nah, untuk rubrik penilaiannya itu karya mulai berkembang, sedang berkembang sesuai harapan, sangat berkembang, begitu. Nah, setelah itu ada refleksi pendidik atau guru. Guru di sini melakukan refleksi setelah menyampaikan materi-materi tadi tentang mengenal sholat wajib. Guru melakukan refleksi. Apakah kemasan materi kewajiban sholat ini yang biasanya kaku sudah berhasil menjadi bentuk komunikasi cinta atau hubungan yang dipahami dengan hangat oleh anak usia kelas 2. Terus yang kedua ada bagian dari siklus deep learning, merasakan mindful, memaknai, terus menikmati, mana yang paling membuat siswa antusias atau bereksplorasi, begitu. Terus selanjutnya ada apakah ada siswa yang masih merasa takut atau terbebani dengan aturan jumlah rakaat sholat. Nah, bagaimana strategi pendekatan persoalan? Terus selanjutnya ada bagaimana saya mengoptimalkan kerjasama dengan orang tua di rumah agar budaya sholat berlandaskan cinta ini tetap konsisten dan berjalan setelah jam sekolah usai. Nah, untuk refleksi peserta didik sendiri yaitu bagaimana sih perasaanmu hari ini setelah tahu bahwa sholat adalah waktu spesial untuk kita curhat atau berkomunikasi dan menyapa Allah. Nah, yang kedua, dari 5 waktu sholat wajib, sholat mana yang menurutmu paling menantang untuk dikerjakan tepat waktu? Terus, bagaimana sih cara mengatasinya? Begitu. Nah, yang ketiga ada tindakan baru apa yang ingin kamu lakukan di rumah nanti sebagai bukti rasa sayangmu kepada Allah dan orang tua melalui sholat. Nah, sekian dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.